Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Ustadz. Nggih. Yang perlu kami tanyakan di sini masalah lafadz daripada isti'adah tadi. Nggih. Kalau yang pertama jelas ada dalilnya 16 dan 8. Ya. Lalu yang sampai 4 atau 19 ini Ya. apakah mungkin pernah diucapkan Rasul atau sahabat atau Jamin. kalam ulama dan sebagainya atau riwayat seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya menyebutkan secara umum ya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Jadi para ulama ketika membahas tentang siyahul isti'adah, lafadz isti'adah itu ada 3 secara umum dalilnya. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, dan yang ketiga itu adalah athar para sahabat dan para tabi'in. Tapi dari semua yang banyak sampai 19 itu kebanyakan itu sumbernya itu adalah dari apa? Dari athar. Kalau dari Al-Quran, nah ini ada dalam surat An-Nahl ayat 98. Tapi interpretasi dan penafsiran para ulama berbeda. Ada yang menggunakan dari fasta'id billahi minasyaitonir rajim dalam Al-Quran, ada yang menggunakan a'udzu. Tapi dalam mazhab Al-Ahnaf, Abu Hanifah, ulama-ulama mereka bukan dengan a'udzu tapi apa? Asta'idzu. Ada yang mengatakan ya demikian. Saya memohon, minta. Kenapa pakai asta'idzu? Maaf kalau yang belajar ilmu nahwu itu beda antara a'udzu dengan asta'idzu. Ya. Lah, itu ada yang berbeda karena ini adalah perbedaan interpretasi meskipun apa? Dalilnya ya ini sama, tapi intinya mereka menginginkan agar diberikan perlindungan penjagaan dari Allah meskipun dengan lafadz yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seringkali juga fal tasta'id atau fal yasta'id sama juga. Tapi ketika fal yasta'id ternyata muncul 2 interpretasi dari para ulama. Maksudnya itu pakai a'udzu atau pakai yani asta'idz. Itulah kenapa lafadz pertama dan lafadz kedua saya urutkan karena memang itu muncul dari interpretasi dan penafsiran berbeda terhadap ayat di dalam Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sudah enggak mungkin lagi muncul interpretasi yang lain sebagaimana dalam sunan, dalam sahih Muslim ketika ada 2 orang yang tadi apa? sedang bertengkar ya, dalam tensi yang tinggi, merah wajah mereka berdua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ada lafadz, satu kalimat yang paling indah seandainya engkau baca pasti akan hilang amarahmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan kalimat itu. Kalau ini sudah enggak ada lafadz yang lain. Makanya kita masukkan ini lafadz yang pertama, baik dengan ayat, interpretasi ayat, dan yang kedua hadis Nabi. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling banyak ya nih jamaah, yaitu apa? Athar dari para yakni sahabat terutama. Karena para sahabat itu jamaah dirahmati Allah ya, ketika membaca isti'adzah itu dengan beragam. Adapun yang terakhir masih dalam hadis ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa, itu ada di dalam hadis. Adapun yang lain subhanallah beragam, sangat banyak yani sekali, dan hampir semuanya itu adalah dari athar. Taib. Terakhir, bagaimana kita menyikapi athar? Para ulama kalau seandainya Al-Quran jelas kevalitannya ya. Yang kedua hadis, mau tidak mau kita harus ya cari status dan derajatnya, karena ini kaitannya dengan sabda Rasul, kaitannya dengan ucapan Nabi. Kalau seandainya itu sahih kita terima, kalau seandainya itu dhaif apalagi palsu tidak boleh kita jadikan sebagai hujjah. Tapi kalau sudah athar dari para sahabat dan seterusnya, selama itu mereka adalah orang-orang soleh, generasi emas, maka di sini para ulama ilmu hadis tetap memberikan sedikit kelonggaran, karena beda dengan kita menyikapi tadi siapa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan inilah yang paling banyak. Makanya ada ulama yang sampai mengumpulkan 19 lafadz yang itu kebanyakan berasal dan bersumber dari yani athar. Wallahu taala a'lam yani bisawab.